Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mofi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K Guru tahun 2021. Yang mana informasi ini adalah rangkuman dari live Instagram BKN teman-teman yang dilaksanakan kemarin, dan di sana ada beberapa informasi penting yang harus pelamar ketahui. Jadi buat teman-teman, jika ingin lolos seleksi administrasi, maka teman-teman perhatikan ini baik-baik. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Informasi penting yang pertama yaitu jika ada kesalahan dengan nomor NIK harus ke Dukcapil. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami kendala ataupun permasalahan-permasalahan seperti NIK tidak terdaftar dan lain sebagainya, maka teman-teman harus menghubungi Dukcapil. Karena data yang digunakan oleh BKN ini adalah data dari Dukcapil teman-teman. Jadi apabila ada kesalahan dengan NIK, maka teman-teman harus menghubungi Dukcapil. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 2, jika nama di KTP ada gelar, maka nama yang diinput silahkan memakai nama yang ada di ijazah. Dikarenakan ijazah sifatnya dicetak sekali seumur hidup. Intinya nama yang dipakai adalah nama tanpa gelar. Nah, jadi buat teman-teman, jika nama di KTP ini ada gelar, maka saran dari BKN teman-teman harus memakai nama yang ada di ijazah. Karena ijazah ini sifatnya sekali seumur hidup teman-teman. Jadi seperti itu saran dari BKN, yaitu intinya nama yang dipakai adalah nama tanpa gelar. Kemudian yang nomor 3 yaitu pada pengisian password dan pertanyaan pengaman kalau bisa dicatat supaya tidak lupa. Nah, jadi buat teman-teman ketika mendaftar akun kemarin, maka di sana akan diminta untuk mengisikan password dan juga pertanyaan pengaman. Nah, saran dari BKN teman-teman harus mencatat password ataupun pertanyaan pengaman tersebut. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Ini saran dari BKN. Kemudian yang nomor 4, jika pada saat pendaftaran tertukar antara foto selfie dan juga pas foto, udah santai aja, gak masalah, lanjutkan. Karena data yang akan masuk ke verifikator instansi adalah data unggahan dokumen. Jikapun upload fotonya terbalik, tidak masalah. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami kesalahan dalam unggah foto, yang mana seharusnya foto selfie tapi teman-teman diisikan foto diri background merah, maka ini menurut BKN tidak masalah teman-teman. Jadi teman-teman lanjutkan saja karena data yang akan masuk ke verifikator instansi ini adalah data unggahan dokumen teman-teman. Nah, jadi pastikan data unggahan dokumen ini sudah benar semua teman-teman. Kemudian yang nomor 5, jika terjadi kesalahan upload dokumen, seluruh keputusan berada di tangan instansi, bukan di BKN. Jika ingin mengajukan keluhan bukan ke BKN namun ke instansi yang dilamar. Kemudian yang nomor 6, data NIK yang diintegrasi merupakan data NIK yang diambil dari Dirjen Dukcapil Pusat. Kemudian yang nomor 7, apabila sudah di akhir pendaftaran dan sudah diakhiri, jika terjadi kesalahan upload atau sebagainya sudah tidak bisa lagi diedit. Silahkan perbanyak doa, hati-hati. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mengklik tombol akhiri proses pendaftaran, maka semua data yang sudah dimasukkan ini sudah tidak bisa dirubah lagi teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami kesalahan pada saat mendaftar ini, maka teman-teman harus perbanyak berdoa agar kesalahan yang dibuat tersebut ini bukan merupakan kesalahan fatal dan bisa dimaklumi oleh tim verifikator. Kemudian yang nomor 8, akreditasi yang dipakai adalah akreditasi di saat lulus, khusus untuk pelamar jalur cum laude. Prodi akreditasinya A dan universitas juga harus A. Nah, jadi akreditasi yang dipakai ini adalah akreditasi pada saat lulus teman-teman. Kemudian yang nomor 9, pendaftaran akun dilakukan dari awal semua. Jadi harus bikin akun baru. Lupakan akun lama saat pendaftaran di tahun 2019. Kenapa seperti ini? Dikarenakan data ASN sangat banyak, maka data pelamar yang gugur terdahulu otomatis sudah dihapus, sehingga harus dimulai kembali dari awal.
Kemudian yang nomor 10, Dapodik bukan kewenangan BKN karena adanya di Dikbud. Jika ingin memperbaiki silahkan ke Dikbud. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami permasalahan terkait Dapodik ini, maka saran dari BKN teman-teman harus menghubungi Dikbud. Kemudian yang nomor 11, pertanyaan paling sering. Misal saya jurusan ilmu ekonomi, ternyata di formasi dimintanya ekonomi. Untuk pendidikan harus sejalan. Jika diminta ekonomi, maka harus ekonomi. Jika diminta komunikasi, maka harus komunikasi. Jangan ilmu komunikasi masuk daftar. Cari yang sama persis dengan jurusan. Jangan berpikir karena satu rumpun, maka beranggapan boleh mendaftar. Jika memang ragu, silahkan ditanyakan ke instansi terkait dan usahakan secara tulisan, jangan lisan, supaya bisa jadi pegangan. Nah, jadi ini untuk pelamar CPNS teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika memilih formasi. Pastikan antara kualifikasi yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang kita miliki ini sudah sama persis. Misalkan yang dibutuhkan adalah ekonomi, maka harus ekonomi, jangan ilmu ekonomi. Jadi seperti itu teman-teman, saran dari BKN. Jadi harus sama persis antara kualifikasi yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang kita miliki. Kemudian yang nomor 12, misalnya kita pilih formasi di daerah, apakah tes harus di daerah juga? Kemudian BKN menjawab teman-teman, tergantung kewenangan instansi, karena BKN hanya menyediakan list lokasi untuk tes. Kemudian instansilah yang memilih mereka mau tempat tes di mana. Ada yang terpusat di satu tempat dan ada yang berbeda tempat. Nah, jadi untuk lokasi tes ini tergantung dari kewenangan masing-masing instansi teman-teman. Jadi teman-teman menunggu info lebih lanjut untuk tempat tes ini. Kemudian yang nomor 13, jika pada saat pendaftaran ada notifikasi Anda terdaftar sebagai PNS aktif, maka silakan lapor ke helpdesk SSCSN. Bisa jadi yang bersangkutan sebelumnya sudah mengundurkan diri, namun belum 2 periode pendaftaran sudah mencoba daftar lagi. Kemudian yang nomor 14, jika ada galat, dicek kembali galatnya di mana. Bisa saja saat mengisi tanggal lahir yang diminta adalah hari bulan tahun, namun diisikan 8 Maret 1998. Nah, jadi teman-teman harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan di SSCSN BKN tersebut. Kemudian yang nomor 15, tahun ini jumlah pendaftar tidak bisa dilihat. Nah, ini sama teman-teman dengan seleksi CPNS maupun P3K di tahun lalu, yaitu jumlah pendaftar tidak bisa dilihat. Kemudian yang nomor 16, jumlah ajuan pada helpdesk dalam sehari bisa 100 ribuan, diantaranya ada berupa 21.000 lupa password, 1.100 lupa pengaman 1, dan 1.000-an lupa pengaman 2. Lokasi lahir tidak ditemukan 2.000-an, mohon untuk password dan pertanyaan pengaman agar dicatat. Kemudian yang nomor 17, lokasi lahir yang digunakan yaitu pada tingkat kabupaten atau kota, bukan desa. Desa dikhususkan untuk pelamar yang lahir di luar negeri. Nah, jadi seperti itu teman-teman beberapa informasi penting bagi pelamar CPNS maupun P3K Guru tahun 2021. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.